Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aulia Fardani akan mempresentasikan mengenai sistem pengendalian internal sebagai tugas akhir semester ganjil mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Program Studi S1 Akuntansi PJJ Universitas Cyber Asia. Yang pertama mengenai sistem pengendalian internal, yaitu rangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset organisasi, memastikan keakuratan laporan keuangan, efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Tujuan utama dari SPI yaitu yang pertama melindungi aset organisasi, meningkatkan keandalan laporan keuangan, mendukung kepatuhan terhadap regulasi, mencegah dan mendeteksi kecurangan, meningkatkan efisiensi operasional, membantu pengambilan keputusan yang tepat, mengurangi risiko operasional, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menyediakan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Adapun untuk komponen SPI, terdiri dari 5 komponen utama yang saling mendukung untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif, antara lain, 1. Lingkungan pengendalian atau control environment merupakan dasar dari pengendalian internal yang mencerminkan budaya organisasi. 2. Penilaian risiko atau risk assessment, yaitu proses mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Komponen berikutnya yaitu aktivitas pengendalian atau control activities, yaitu tindakan yang diperlukan untuk mengurangi resiko. 4. Informasi dan komunikasi atau information and communication, yaitu sistem untuk mengumpulkan, memproses, dan menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak yang membutuhkan. Komponen terakhir yaitu pemantauan atau monitoring activities, yaitu proses evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan dengan efektif. Kelebihan dari komponen SPI yaitu komprehensif dan terintegrasi, berbasis prinsip atau principle-based framework, penekanan pada pencapaian tujuan, mendorong pengelolaan risiko yang proaktif, monitoring berkelanjutan, dan juga fokus pada perbaikan berkelanjutan. Keterbatasan komponen pada SPI yaitu kompleksitas penerapan, tidak memberikan detail teknis, fokus yang luas tidak spesifik pada risiko tertentu, tidak langsung mengukur efektivitas kontrol, bergantung pada lingkungan organisasi, membutuhkan sumber daya yang signifikan, rentan terhadap perubahan lingkungan eksternal, dan tidak menjamin pencegahan kecurangan. Adapun jenis-jenis pengendalian internal yaitu 1. Pengendalian pencegahan atau preventive control, mengantisipasi dan mencegah kesalahan atau kecurangan sebelum terjadi. Yang kedua, pengendalian detektif atau detective control, berfungsi untuk mengidentifikasi dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan yang terjadi. Yang ketiga, pengendalian korektif atau corrective control, berfungsi untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan yang telah ditemukan. Untuk studi kasus penerapan SPI pada perusahaan, yaitu PT Indo April merupakan perusahaan dagang retail yang menjual berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga. Perusahaan memiliki jaringan distribusi yang luas dan mengelola persediaan dalam jumlah besar. Untuk masalah yang sering dihadapi oleh PT Indo April yaitu pertama, kesalahan pencatatan persediaan. Stok persediaan sering tidak sesuai dengan catatan sehingga terjadi kekurangan atau kelebihan barang. Yang kedua, penyalahgunaan kas. Sering terjadi selisih kas antara laporan keuangan dengan saldo aktual di lapangan. Yang ketiga, keterlambatan penyusunan laporan keuangan. Data transaksi sering terlambat dicatat, sehingga laporan keuangan tidak selesai tepat pada waktunya.
Penerapan SPI pada studi kasus PT Indo April. Untuk komponen lingkungan pengendalian yaitu membuat kebijakan dan prosedur tertulis. Komitmen manajemen memastikan karyawan memahami pentingnya SPI. Yang kedua, komponen penilaian resiko. Pertama, kita harus mengidentifikasi resiko utama, yaitu resiko kesalahan pencatatan stok barang, resiko pencurian uang atau barang, serta resiko ketidaktepatan laporan keuangan. Untuk komponen aktivitas pengendalian, yaitu pengelolaan persediaan dapat menerapkan sistem barcode, melakukan stok opnam secara berkala, fungsi pencatatan kas stok dipisah dari fungsi penyimpanan dan pengiriman barang. Untuk pengendalian kas, dapat dibuat dengan sistem kasir otomatis yang terintegrasi dengan laporan kas, rekonsiliasi harian untuk mencocokkan saldo kas dengan laporan transaksi, serta pemisahan tugas karyawan. Untuk pengelolaan keuangan, dapat menerapkan ERP untuk integrasi data guna mempercepat proses pelaporan keuangan. Bagian audit internal memeriksa laporan keuangan sebelum diserahkan kepada manajemen. Komponen yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Karyawan diberi saluran untuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang dapat mengganggu pengendalian internal perusahaan. Sistem POS dan ERP menunjukkan manajemen mendapatkan data keuangan dan persediaan secara real-time. Untuk komponen yang kelima yaitu pemantauan, dengan melakukan audit berkala untuk memantau efektivitas dari SPI. Manajemen meninjau laporan dari tim audit dan memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi untuk perbaikan masa mendatang. Hasil implementasi SPI pada PT Indo April yaitu pada pengelolaan persediaan, ketepatan pencatatan stok meningkat hingga 95%, serta resiko kehilangan barang menurun. Untuk pengelolaan kas, selisih kas berkurang hingga 95%, serta transaksi menjadi lebih transparan dan mudah untuk diaudit. Untuk masalah keandalan laporan keuangan, kini laporan keuangan dapat selesai tepat waktu, serta keakuratan data laporan meningkat. Penerapan SPI di PT Indo April berhasil mengatasi masalah operasional yang sebelumnya menghambat kinerja perusahaan. SPI ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga keandalan data, melindungi aset, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. SPI yang terintegrasi dengan penggunaan teknologi seperti barcode, POS, dan ERP dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi PT Indo April. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.